Oke, sambil nunggu ya. Ini ada berapa mahasiswanya? Empat belas. Ini nanti ya teman-teman minta tolong dibantu di backup di grup WhatsApp-nya teman-teman. Saya jelaskan saja sambil nunggu. Ini kita uji coba kampus Merdeka, yaitu salah satu kebijakan kampus Merdeka itu tentang kuliah lintas jurusan. Ini yang kelas A kemarin saya sudah sempat coba ya teman-teman ya. Yang kelas C nanti saya coba kenalan dulu. Nanti kalau udah masuk semua, kita coba dulu buka videonya semuanya biar kita bisa kenal sebentar saja. Nah, ini sudah bisa dilihat di screen-nya. Saya di sini berdua dengan Pak atau Mas atau Om atau bagaimana nanti biar beliau sendiri yang berkenalan. Namanya Yudi Widiakumo. Kami berdua basicnya sama-sama ilmu komunikasi, hanya punya spesifikasi yang berbeda, tapi punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau saya memang dari kuliah dulu saya konsentrasinya humas, kalau Mas Yudi konsentrasinya jurnalistik. Tapi faktanya Mas Yudi dunia ternyata di dunia humas. Nah kalau saya di luar UPN saya mengarahnya lebih ke periklanan. Itu keunikan kami berdua. Nanti kita akan coba combine bagaimana pendekatan ilmu komunikasi, kemudian humas bisa membangun kolaborasi dengan administrasi bisnis. Intinya itu yang kita akan coba bahas hari ini. Kemudian aturan mainnya seperti biasa, tentu sudah beberapa kali pakai Zoom. Zoom itu kalau tidak habis dia 40 menit putus. Putus atau tidak, karena kemarin saya punya pengalaman beberapa kali nge-Zoom itu tidak pernah putus, padahal saya tidak menggunakan premium service. Jadi saya dapat dapat promonya Zoom. Jadi dia bisa full time kalau saya jadi host. Kalau katakanlah putus, nanti kita coba hari ini 2 kali room dulu, 2 kali 80 menit. Nanti yang awal-awal ini kita coba sharing ya, pengenalan dulu, bridging masalah ilmu komunikasi humas. Nah, kemudian nanti materi yang paling utama adalah tentang public speaking yang akan disampaikan sama Mas Widiakumo. Nah, di sisi lain, kalau nanti memang waktunya mencukupi, Mas Yudi, mungkin nanti kita bisa coba ini ya, praktik public speaking. Belum pernah kenal sama sekali. Untuk kelas A mungkin pernah kenalan saya. Kalau yang kelas A yang kemarin saya masuk, sudah pernah ketemu dengan Mas Yudi atau belum? Ini kelas A udah masuk semua atau belum ini? Jangan semuanya dimatikan dong, ini paling nggak ada audio ini dinyalakan lah, biar bisa interaktif, jangan semuanya dimatikan, biar nggak pasif. Jadi kita sistemnya ini maksudnya jangan cuma satu arah ya, karena kita juga belum kenal. Jadi mumpung ini di luar kelas, di luar jam, saya pengen ketika teman-teman AB melihat komunikasi dan humas itu jadi sesuatu hal yang jangan kaku. Nah ini bisa lebih ya. Nah diajar Mas Yudi yang dari AB ini, pernah ketemu Mas Yudi, mungkin pernah kenal? Belum, Pak. Belum. Baik, nanti sekalian nunggu yang lain. Kita sudah pada bangun ini teman-temannya ini.
Ya, daripada nunggu lama ya, ini saya coba share. Belum Pak, dengerin Pak di grup. Intinya begini teman-teman, ini untuk yang kelas A, sekali lagi kelas A, kemarin karena saya sudah pernah masuk, terima kasih atas partisipasinya kemarin. Jadi saya coba menindaklanjuti karena saya kemarin bilang uji coba kuliah lintas jurusan itu seperti apa. Apakah memungkinkan diangkat dan sebagainya. Saya diskusi dengan Pak Milan, kemudian Pak Milan menyampaikan silakan saja, cuman diatur waktunya. Pak Milan menyampaikan seperti itu. Sehingga saya kontak Anita, dan kemudian mohon maaf kemarin ternyata jadi miskom ya teman-teman, karena harusnya saya disuruh pinjamnya, tapi ternyata miskom, nggak bisa juga dialihkan ke jam yang setelah saya ajak di hari Sabtu pagi ini. Terima kasih. Mohon maaf mungkin mengganggu jam tidurnya atau jam santainya di hari Sabtu seperti biasa, tapi nggak apa-apa. Biar tetap produktif ya selama lockdown, work from home, homeschooling, atau apapun istilahnya, biar bisa tetap kreatif dan produktif. Jangan lupa tetap jaga jarak, dan kalau pergi-pergi tetap pakai masker. Jaga jarak, berbicara jaga jarak juga nanti saya akan bahas sedikit di sini. Mungkin saya ini aja ya. Ini kayaknya nggak ada yang lain, nanti biar menyesuaikan. Ini yang kelas C ada yang sudah masuk atau masih kelas A semua ini? Ya. Saya kelas C, Pak. Oke. Saya kelas C, Pak. Baik, saya untuk kelas A saya review aja. Kalau yang kelas C, baik, terima kasih. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Semoga sehat semuanya. Tidak ada yang kena corona dan lain sebagainya. Dijauhkan dari segala macam hal yang tidak mengenakan. Mohon maaf, kalau saya justru malah soundnya agak fals. Ini memang ada kurang enak badan. Semoga bukan corona juga untuk saya sendiri. Terima kasih juga Mas Yudi sudah bisa join di kelas virtual pagi ini terkait dengan uji coba kuliah lintas jurusan. Untuk yang kelas C, jadi di hari pertemuan terakhir sebelum UTS, saya masuk di kelasnya Pak Milan, di kelas A itu menyampaikan terkait dengan blended learning dan kampus merdeka ini. Mungkin teman-teman di kelas C belum pernah diajak ngobrol tentang kampus merdeka atau blended learning. Nah, kalau untuk di kelas A kemarin saya sudah cuap-cuap, luar biasa. Saya cukup shock karena kampus merdeka tidak disosialisasikan di HB ya, mungkin nggak tahu di kelas kalian mungkin tidak dibahas secara detail. Kemudian blended learning juga tidak dibahas ya, belum pernah dikenalkan blended learning. Pada dasarnya pertama kita bahas dulu kampus merdeka itu ada 4 kebijakan menteri yang wow banget ini. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah terkait hak belajar 3 semester di luar atau di luar jurusan. 3 semester, 1 semesternya katakanlah 20 SKS, berarti punya hak 60 SKS. 2 SKS-nya, 2 semesternya atau 40 SKS itu boleh lintas prodi dalam satu fakultas, lintas fakultas, atau bahkan lintas kampus. Nah, itu penjelasannya kemarin dari Kemdikbud seperti itu. Nah, persoalannya UPN ternyata belum menyikapi kampus merdeka ini secara komprehensif. Sehingga ya masih bisa dibilang UPN belum siap. Cuman saya punya project, saya perwakilan dari Prodi Humas, saya punya project program uji coba kampus merdeka di luar kebijakan. Jadi sekali lagi bisa diklaim di semesteran, tidak ada angka kreditnya, tidak ada ujian dan sebagainya. Anggap saja ini sebagai kuliah umum. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada benefit apa-apa kalau dalam konteks akademis. Tapi kalau konteks pengalaman, insya Allah nanti kita bisa sharing. Karena kemarin saya juga coba gali informasi dengan mahasiswa di kelas A, di Pak Milan, public speaking ternyata tidak dibahas secara mendetail di Prodi AB. Padahal secara kebutuhan dunia bisnis atau dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Dan kemarin juga ada informasi kalau di AB tidak ada mata kuliah yang sifatnya soft skill ya, seperti fotografi, desain, dan sejenisnya begitu. Tidak ada, betul? Saya mau konfirmasi dulu. Ada informasi seperti itu kemarin saya dari Pak Milan dan beberapa dosen. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Betul. Tidak ada ya, berarti misalkan untuk... Tidak ada, Pak. Lalu kalau di teman-teman perwakilan saja, di AB kalau pengen mengembangkan soft skill itu ada mainan apa di AB? Contoh, kalau di komunikasi kan ada radio, ada televisi, ada dan lain sebagainya. Itu banyak, ada fotografi, ada sinematografi. Nah, kalau di AB saya pengen tahu dulu, ada mainan apa di AB?
Invest. Invest itu apa? Saham atau gimana? Ya, Pak. Selain MNC sekuritas gitu, Pak. oh sekuritas. Selain itu, tapi diajarkan tentang SEO juga. Search engine optimization misalkan, tata kelola web dan lain sebagainya diajarkan nggak? Digital marketing mungkin ada klubnya dan lain sebagainya. Ada itu? Oke, Pak. Yang sifatnya Ada Pak. ada ya. Itu juga ya saya cukup shock juga ternyata ya jadinya kan agak mohon maaf bahasanya agak boring ketika teman-teman belajar teori semua tapi nggak ada mainannya. Nah kalau kami memang di komunikasi istilahnya fotografi itu menjadi kebutuhan kami, basic kebutuhan kami. Fotografi ada desain lah yang soft skill. Nah selanjutnya apa itu blended learning pada dasarnya adalah kombinasi tatap muka kelas dan online. Nah ini saya juga kemarin di kelas A itu sharing waktu sebelum UTS ya, waktu itu kan belum ada isu corona yang masuk ke Indonesia, sehingga waktu itu temuan saya adalah belum pernah kuliah online sama sekali. Paling mentok ya cuma via WhatsApp atau email. Tapi untuk yang kayak kita sekarang ini belum pernah. Ini juga program saya ternyata didukung dengan situasi COVID-19. Ini juga salah satu hal yang bersyukur juga. Nah, kita hari ini akan bahas apa itu ilmu komunikasi, apa itu humas, dan bagaimana public speaking relevansinya dengan administrasi bisnis atau kebutuhan teman-teman. Ini hanya bridging saja. Saya sebentar saja, nanti selebihnya akan saya pasrahkan ke Mas Yudi sebagai pakar di ilmu komunikasi, salah satunya tentang public speaking. Baik, ini basic untuk blended learning itu seperti ini. Jadi ada face to face, ada virtual class, ada webinar, link, simulasi, tetap ada ujian dan bisa one on one. Itu tetap bisa. Artinya merubah konsep kelas biasa klasik menjadi digital. Seperti teman-teman istilahnya ketika bermain di Instagram atau sosial media itu kan sebenarnya sama. WhatsApp juga sama, hanya jarak jauh atau kalau di ilmu komunikasi namanya termediasi. Dan ya untuk pengenalan saja. Nah, ini teman-teman, apa itu komunikasi sebenarnya adalah modelnya seperti ini. Siapa berbicara tentang apa, melalui media apa, ditujukan kepada siapa, dengan dampak seperti apa. Itu basic ilmu komunikasi. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai dosen adalah sebagai komunikatornya. Saya menyampaikan pesan tentang kuliah lintas jurusan melalui media aplikasi Zoom, atau kita termediasi jarak jauh seperti ini, kepada siapa? Kepada mahasiswa prodi AB, itu sebagai receiver-nya. Efeknya seperti apa? Efek yang bisa diharapkan nanti tetap ada interaktif yang pertama. Kemudian menambah wawasan dulu. Dibuka dulu wawasannya tentang ilmu komunikasi dan humas spesifik tentang public speaking. Baru harapannya nanti efeknya adalah kompetensinya meningkat. Bagaimana seorang mahasiswa atau alumni AB kelak itu punya kemampuan public speaking yang memadai untuk kebutuhan pasar. Istilahnya seperti itu. Ini basic ilmu komunikasi itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikirnya, kalau di komunikasi belajar tentang apa sih? Ini, pada dasarnya ini. Permainan pesan dari diolah, dibuat dulu pesannya apa, disampaikan ke siapa, kepada siapa, pakai apa, dampaknya apa. Intinya itu. Itu ilmu komunikasi seperti itu. Nah, di komunikasi 3 prodi, yaitu ilmu komunikasi S1, ini era awal sebelum ada humas. Kemudian tahun 2017 ada prodi humas, dan ada prodi komunikasi S2. Apa bedanya humas dengan ilmu komunikasi? Kalau teman-teman tahu ilmu kedokteran, itu ada ilmu kedokteran umum, ada ilmu kedokteran gigi, dan ilmu kedokteran subspesialis. Dokter X, spesialis X misalkan. Nah, hubungan masyarakat itu dulu di komunikasi adalah konsentrasi. Ada 4 konsentrasi dulu. Hubungan masyarakat atau public relation, kemudian periklanan, penyiaran, dan jurnalistik. Kebetulan untuk yang konsentrasi PR ini menjadi jurusan yang paling diminati setiap tahun selama beberapa lama, sehingga diajukan menjadi prodi sendiri, dan jadilah prodi humas. Apa bedanya prodi humas dengan komunikasi? Rumpun ilmunya sama, basicnya sama. Hanya saja, kalau di humas itu tidak membahas broadcasting, advertising, dan jurnalistik secara komprehensif. Itu hanya wawasan saja, tidak sampai spesifik ke mata kuliah, bahkan tugas tidak. Karena kami memang mendalami tentang humas. Seperti misalnya dokter spesialis paru, yang lagi trans kan dokter spesialis paru. Ya, beliau kan menjadi spesialis paru berangkat dari dokter umum dulu. Untuk bisa menjadi seorang PR expert berangkat dari ilmu komunikasi.
Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Baru kemudian ini loh yang dipelajari, salah satu hal yang dipelajari di dunia public relation atau humas, itu ada internal, ada eksternal, terkait dengan audiens lah, atau aktivitas apa saja. Nah, sayang sekali kalau di Indonesia itu public relation atau PR menjadi salah kaprah ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, hubungan masyarakat. Masyarakat bukan publik ya teman-teman, tapi masyarakat itu bagian dari publik. Nah itu kesalahan umum tapi dimaklumi lah kalau di Indonesia. Karena beda banget ketika kita berbicara dengan masyarakat dan berbicara dengan publik. Contoh ya masalah penanganan COVID-19 itu kan kalau kita bicara publik kan berarti seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling besar sekali. Nah nanti di kategori lagi, siapa lagi, sampai yang paling kecil adalah masyarakat. Nah ini sedikit wawasan tentang public relation. Nah, berbicara dengan public speaking, kita juga bisa berbicara tentang zona proksemik namanya. Ini dia zona proksemik. Teman-teman sudah dapat informasi tentang jaga jarak, social distancing, kemudian ada salah kaprah tentang konsep social distancing, diubah menjadi physical distancing atau jaga jarak fisik. Nah, di ilmu komunikasi ada ini, ilmunya namanya jarak, zona proksemik. Zona proksemik itu dibagi menjadi 4, ada intim, personal, sosial, dan publik. Kita dihimbau untuk ada di jarak sosial, di antara 1 sampai 4 meter. Ketika teman-teman berbicara dengan seseorang dengan jarak di bawah 1 meter, itu masuk ke zona personal. Ketika sudah jarak 50 cm maksimal ya, atau sebelumnya, katakanlah, doa gilang lah, itu sudah masuk ke zona intim. Kalau dia bukan kita pelajari. Nah ini mempengaruhi kualitas public speaking seseorang. Bayangkan ketika teman-teman ikut kuliah umum gitu, contoh seperti inilah. Saya ada di jarak yang jauh sekali dengan teman-teman. Tapi di sisi lain karena kita terdigitalisasi, sebenarnya saya dekat sekali dengan teman-teman melalui webcam. Nah kalau di klasik, kita kuliah di ruang seminar fisik misalkan, itu kan jaraknya jauh sekali, itu masuk di zona publik. Makanya diistilahkan dengan public speaking. Kenapa public speaking? Salah satunya, bayangkan bagaimana menghandle manusia sekian banyak. Handle satu saja, kadang-kadang kesulitan kok dengan jarak personal. Apalagi handle masif. Tantangannya seperti apa, dinamikanya seperti apa, nanti ke Mas Yudi yang akan bahas lebih detail. Dia physical distancing adalah kalau di ilmu komunikasi namanya zona proksemik. Baik, ini sedikit pengantar dari saya seputar ilmu komunikasi dan humas. Nanti persiapan dulu Mas Yudi, are you there? Oke ya, Mas Yudi nanti. Nah ini akan bicara tentang public speaking secara global. Karena saya memang pengennya public speaking ini bisa betul-betul dipelajari sama teman-teman di Prodi AB. Saya hanya bridging saja, saya hanya pengantar seputar ilmu komunikasi itu seperti apa. Biar tidak kaget nanti tahu-tahu, waduh ini ngomongin apa kan nggak jelas. Baik, langsung saja Mas Yudi, saya berikan ruang dan waktunya untuk cuap-cuap di Prodi AB. Nanti gini aja ya teman-teman ya, aturan mainnya kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya di backup di forum chat. Jadi nanti biar bisa saya rekap dulu, nanti kita bisa bahas satu persatu. Kalau ada yang mau tanya, bisa pakai emoticon apa itu, bentuk tangan dan lain sebagainya. Tapi untuk mengawali, tolong teman-teman, videonya sekarang dinyalakan dulu semuanya, dan kita bisa kenalan dulu lah. Saya nggak ada ini, nggak kelihatan mukanya. Mas Yudi juga bisa kenalan. Sebentar saja nanti dimatikan, ini untuk teknis ngirit kuota juga ya. Teman-teman sudah dapat informasi terkait subsidi kuota? Sudah teman-teman? Sudah ya, sudah diakses ya, alhamdulillah. Silakan videonya dinyalakan dulu semuanya, nanti dimatikan setelah pengenalan sebentar. Baik, Mas Yudi, saya stop share, saya kasih ke Mas Yudi ya untuk screen share-nya. Terima kasih, Mas Yudi, silahkan. Videonya dinyalakan dulu, teman-teman. Kenalan dulu. Oke, sebelumnya. Sudah mandi, ada yang belum mandi. Selamat pagi semuanya. Mana suaranya? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh, jangan dong. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jelas ya? Pagi ya. Nah, Jelas.
Kenalan dulu. Saya panggil satu-satu ya. Elisna Santi. Hadir, Pak. Oke. Saruni Sekar. Iya, Pak. Hadir. Muhammad Yusca. Saya Pak, hadir Pak. Adistia Krishna. Hadir. Oke. Feni Handayani. Hadir, Pak. Arum Kartika. Hadir, Pak. Hadir. M.A. Di Kurnia. Pas videonya sih. Silvi. Diberikan lagi. Silvi. Hadir, Pak. Kecil sekali suaranya. Melisa Isolina. Hadir, Pak. Maya Amelia. Maya Amelia. Maya. Iya, Maya. Oke, Bila. Hadir, Pak. Zulfikor Abdul Rahman. Hadir, Pak. Yusril Saiduri. Hadir, Pak. Liza Dwi. Hadir, Pak. Ayin Devika. Hadir, Pak. Anissa Diah. Anissa Diah. Hadir, Pak. Oke, Cindy Aziza Rosalina. Cindy Aziza Rosalina. Oke, mungkin sedang ini ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi Pak. Oke, kita kenalan dulu ke sini ya. Oke, kenalkan. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Medi. Nama saya adalah Yudi Widya Kusumo. Nah, teman-teman bisa manggil saya Weksa Pradana, atau Pak Yudi, atau Mas Weksa, bisa. Berikutnya, activity saya yang pertama, saya lecturer di UPN Veteran Yogyakarta, di Prodi Humas, S1. Dan tentunya, selain ngajar di UPN, saya ngajar di Mercu Buana. Juga ngajar di Universitas Ahmad Dahlan juga. Setelah itu, aktivitas saya berikutnya adalah saya seorang MC, profesional MC. Kalau teman-teman pengen kenal lebih lanjut, butuh MC untuk acara, boleh banget @weksa_pradana. Di berbagai acara tentunya ada seminar, wedding party, sweet 17, birthday party, dan lain-lain. Semua bisa. Nah, di situ aktivitas saya selain MC adalah public speaking coach, di mana ada dari Global Learning Center juga ada, CV Panca Persada juga ada, terus dan CV-CV yang lain. Biasanya menggunakan pembicara tetap saya. Dan selain itu, selain sebagai seorang dosen, saya juga seorang peneliti. Saya juga giat di media literasi digital, di mana nanti bagaimana kita harus memberi sebuah edukasi kepada semua masyarakat tentang dunia digital seperti apa. Kan banyak tuh sekarang hoax yang sedang berkembang. Teman-teman kenal COVID nggak? COVID Pak, kenal Pak. Teman-teman kenal COVID nggak? Kenal. Tapi sejauh mana kenalnya? Kenal banget apa kenal-kenalan doang? Sekedar kenal doang ya? Oke. Next. Ini sorry. Ekspektasinya nanti teman-teman bisa berbicara di depan umum. Ada nggak teman-teman pengalaman yang berbicara di depan umum itu gemeteran gitu? Ada yang punya penyakit ketika berbicara di depan umum gitu?
Ada, Pak. Apa? Boleh disebutkan? Sakit perut. Grogi, Pak. Grogi, oke. Yang kedua, Keringetan, Pak. keringetan, oke. Yang ketiga, Jadi gagap, Pak. Gagap. gagap, oke, betul. Terus, ada lagi? Nggak fokus. Nggak fokus. Terus gerak-gerakin kaki, ada? Kebanyakan Ya. Gerak-gerakin kaki, gitu. kebanyakan, Terus ada yang sering begini, Ya. ada yang sering gini, ada yang sering gini, benerin sambul gitu. Ada, Pak. Ada yang kadang benerin bajunya nggak kenapa-kenapa, Dari rambut. benerin rambut, benerin jambul, benerin jilbab, ditarik-tarik padahal nggak kenapa-kenapa. Ada lagi. Ada lagi. Mainan ini, Pak, spidol. Mainan spidol, ya betul. Misalnya, gini, apa ya, gitu ya. Terus apa lagi? Kaku. Terus pernah nggak tangannya begini? Saya tangannya begini. Nah, itu Iya. juga harus diatasi, teman-teman. Dulu saya belum belajar berbicara di depan umum begini. Gitu. Benar-benar gemeteran, benar-benar grogi, benar-benar yang benar-benar nggak bisa fokus, keringet dingin, kaki gemeteran, kebelet ke belakang, kebelet pipis. Terus rasanya itu kayak dunianya berbeda. Tiba-tiba kok jadi dingin semua ya gitu. Padahal AC-nya juga biasa aja. Tiba-tiba saya mengenal ilmu komunikasi dan ternyata public speaking lah itu jawabannya. Kalau teman-teman mau kontak saya bisa ke nomor ini, ada phone number, email address, Instagram, dan lain-lain. Bayar nggak, Pak? Apa? Bayar apa? Oh, di fallback. Konsultasi. Kalau teman-teman punya bisnis, apalagi nih anak-anak administrasi bisnis ya, kalau mau promo ke story saya juga boleh. Kebetulan follower saya 13.000 sekian. Boleh lah. Wah. It's free for you. Ya. Kalau mau di fallback silakan DM. Pas fallback gitu. Pas fallback. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya share ini. Kira-kira boleh tanya dulu? Akmal Azaki. Penny ada yang ini. Muhammad Yusca. Ya, Pak. Apa itu public speaking? Public speaking itu berbicara di depan umum dengan teknik. Apa? Berbicara di depan om-om. Depan umum, Pak. Umum, oke. Ya. Harus jelas ya, mulutnya dibuka, coba. Public speaking adalah berbicara di depan umum. Ya, di depan umum. Ya, dengan teknik berbicara yang baik, yang sesuai. Teknik bicara yang baik, sesuai. Yang mudah dimengerti oleh audiens. Mudah dimengerti oleh audiens, terus? Sehingga audiens dapat menerima feedback dan memahami apa yang dibicarakan. Oke, jangan-jangan kamu anak komunikasi ya? Enggak, Pak.
Oke, mungkin salah jurusan ya. Oke, yang lain. Akan ada yang mencoba dulu apa itu public speaking? Kalau kita kan sekarang dalam jarak jauh ya, nggak tatap muka secara langsung, nggak eye to eye ya. Itu nggak eye contact langsung itu akan lebih mudah. Coba yang lain. Apa itu public speaking? Ada yang mencoba? Akmal Azaki? Penny Handayani? Sama, Pak. Penny Handayani? Sama? Apa yang sama? Itu tadi ngomong di depan umum. Terus? Ya. Sudah, itu aja. Ya. Oke. Yang lain? Satu lagi. Bicara di depan umum itu mendatangkan banyak uang. Saya aja bahagia dari sana. Dulu saya berbicara kan takut gitu ya. Sekarang dari berbicara saya dibayar. Jadi trainer, jadi pembicara, jadi MC, menyenangkan. Oke. YouTuber, Pak. Kenapa? YouTuber. Oke. Mantap. Kebetulan saya belum menemukan seorang videografer yang bagus sih. Jadi kalau mau buat konten masih mikir dulu ya. Editornya harus bagus karena gambar yang bagus. Kalau konten bagus, gambarnya kurang bagus, itu kurang menarik menurut saya. Arum Kartika, ada yang mau mencoba? Iya, Pak. Ya. Hadir. Apa? Apa itu Public speaking. Menurut saya, Pak. Kalau menurut saya, public speaking itu lebih ke kompetensi diri buat bisa berbicara di banyak orang, lebih dari satu, dengan hal-hal yang bisa menarik audiens dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Bisa menarik audiens. Tangannya ditarik gitu maksudnya. Ya, maksudnya perhatian ya. Oh, perhatiannya. Dan Oke, fokusnya. Perhatian dan fokusnya. Sekarang saya tanya ke teman-teman. Hewan apa yang paling baik? Coba dijawab semua. Beruang, Pak. Apa? Beruang. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uang, Pak. Banyak itu. Kalau duitnya banyak, orang dia pelit, sama aja. Ayo, coba. Hewan apa yang paling baik? Ayo, silakan jawab semua. Untuk melatih Anda berbicara terjauh dulu. Silakan. Halo, semua. Apakah mendengar saya? Penny? Hewan apa yang paling Bila bisa ya. Tidak ada interaksi. Halo semuanya. Halo. Ya, Pak. Halo. Melisa. Ya. Hewan apa yang paling baik? Adistia. Ya, Pak. Apa? Hewan apa yang paling baik? Ada yang tahu? Lumba-lumba, Pak. Gimana? Lumba. Salah. Kenapa? Ayam, Pak. Salah. Nah, kita tahu dia baik. Pak.
Iya, buaya darat lebih jahat ya. Apalagi ninggalin pas sayang-sayangnya. Apalagi satu titik satu A. Halo semuanya. A. Yuk, 3, 2, 1, A. Coba cek satu-satu. Akmal Zaki. Azaki. Azaki. A. Akmal Azaki, silakan A. Iya, Pak. A. Adistia. Oke. Siapa ini? Sinta. Siti. Alivio. A. Oke. Yang lain? A. Bukan A panjang, jangan ya. A, satu titik dulu. A, satu titik. A. Tutupnya dibuka. 3, 2, 1, A. Ya. Setelah itu I. Ketika teman-teman berbicara I, gigi atas dan gigi bawah ketemu. I. Bukan I ya. Nah, siapa itu barusan? I. Coba. Ini masih malu-malu sama merasa aneh ya. Iya, karena untuk bisa berbicara di depan umum, itu mulutnya harus dibuka. Karena tadi ketika ditanya, apa itu public speaking? Berbicara di depan umum. Nah, saya dengarnya om apa gitu. Ya, harus benar-benar teman-teman apalagi kalau teman-teman presentasi A, 2, 1 semua A. Halo semuanya. Elisna Santi. Loh, A. Elisna Santi dari mana? Asalnya dari mana? Medan, Pak. Oh, jadi masih kerasa Medannya. A. I. A. I. U. A. I. I. U. Mulutnya U. Bukan ya. A. I. U. A, I, U. Dan E. Ininya ditarik E. A, I, E. Kalau dari Indonesia Timur sometimes E. A, I, U, E. A, I, U, E. Dan O. O mulutnya bulat ya. O. Bukan O. Kalau O malam aja. Ya. A. Not I, itu bukan. I. Satu titik I. U. Public speaking. Ada-ada aja. Iya, memang speaking.
Nanti ini masih basic banget, nanti ada yang lebih aneh lagi teman-teman. Jadi itu nanti ada belajar bicara, tapi mulutnya tertutup. Ini di suara saya? Audio teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini contoh ya teman-teman ya. Memang kalau di public speaking kuliahnya bisa dibilang aneh, tapi kalau sudah praktikum itu aneh-aneh. Jadi masalah ngelihat di area dari ini itu salah satu kita sebagai presenter gitu atau pas lagi bicara di depan umum, teman-teman kalau lagi presentasi di kelas, kalau ngelihat area mata pasti tambah grogi. Makanya biar kelihatannya ada eye contact, lihat area mata, tapi yang tidak bikin grogi. Jangan sampai ketemu mata. Nah, ini biasanya energinya wow banget, bisa bikin grogi. Makanya yang dilihat area ini. Nah, masalah artikulasi A, I, U, E, memang benar. Itu harus, jangan sampai kayak tadi umum jadi om-om. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Ini contoh lagi berkaitan dengan public speaking. Coba teman-teman belajar, tapi mulut giginya itu tertutup. Kayak saya sekarang. Tetap bisa bicara dengan jelas, tapi saya tidak pernah membuka mulut saya lebar-lebar. Gigi saya tetap jadi satu. Tapi bisa jelas nggak dengar suara saya? Bisa dengar penjelasan saya dengan jelas nggak? Saya bicara seperti ini. Iya. Itu jelas. Nah, itu contoh. Lanjut, Mas Yudi. Ini Mas Yudi, bisa dengar suara saya, Mas Yudi? Ya, halo. Ya, halo. Ini tadi pas disconnect, saya coba demo bicara dengan teknik seperti ini sebagai tindak lanjut nanti kalau sudah artikulasinya jelas. Nah, ini teman-teman bingung. Ada berapa teknik public speaking? Itu kan banyak sekali. Nah, mungkin karena teman-teman di AB belum pernah sama sekali belajar tentang public speaking, mungkin jadi agak aneh. Nah, ini cara dari tadi seperti ini. Jadi, eksplorasinya lebih baik sama Mas Yudi. Silakan lanjut Mas Yudi. Oke, lanjut lagi. Berbicara public speaking, kita harus mengenal beberapa teknik. Misalnya teknik pernapasan dulu. Teknik pernapasan yang digunakan adalah teknik pernapasan perut, bukan teknik pernapasan dada. Ketika teknik pernapasan dada, ketika kita tarik napas, itu yang mengembang dadanya. Contohnya gini. Itu adalah teknik pernapasan dada. Berbeda ketika teknik pernapasan perut. Ketika kita tarik napas, itu yang mengembang adalah perutnya. 3, 2, 1. Ya, saya akan lebih mundur lagi. Oke, teknik pernapasan perut. 3, 2, 1. Oke, ketika tarik napas, yang muncul, yang mengembang adalah perutnya. Kenapa? Yang kita pakai adalah teknik pernapasan perut, karena untuk penyanyi, seorang MC, pembicara publik, dia membutuhkan berbicara yang lebih panjang. Sehingga kita menggunakan pernapasan perut atau diafragma. Sehingga kita menggunakan teknisnya adalah pernapasan perut ya. Teman-teman dicoba di rumah, nanti coba tarik nafas, pegang perut masing-masing, apakah perutnya mengembang. Kalau perutnya sudah mengembang, berarti teman-teman sudah benar. Yang kedua, kita memperbaiki artikulasi A, I, U, E, O-nya harus betul. Ketika orang ngomongnya nggak jelas artikulasinya, orang nggak bakal dengar. Misalnya gitu. Penyiar pun, dia juga walaupun
berbicara cepat, skripnya cepat, itu juga harus bisa jelas. Misalnya gini, 89,5 JSFM musik terbaik pilihanmu ya buat kalian yang baru WFH, sabar-sabar aja ya. Kita doain agar COVID-19 segera pulang. Gitu. Dan buat kalian yang masih stay tune di 89,5 JSFM musik terbaik pilihanmu di 0857 123 45 551 ya. Buat kalian jangan lupa subscribe YouTube Weksa.Pradana. Kayak gitu ya, teman-teman harus lebih jelas, artikulasinya jelas, speed-nya juga harus diatur. Ketika teman-teman harus berbicara cepat, itu harus jelas juga. Berbeda kalau orang yang tidak belajar. Ngomong cepat, aku tuh rumahnya di Klaten, tapi nggak tahu kenapa kayaknya Klaten itu cepet banget. Walaupun 30 menit, Klaten itu ya. Kalaupun lambat, itu juga harus jelas. Ada mahasiswa, terkadang presentasi, oke hari ini saya akan presentasi tentang manajemen keuangan. Untuk itu, teman-teman silakan melihat slide saya. Mulutnya aja nggak dibuka, ngomong saya ngumut permen. Ada. Di tempat kami, ketika ada mahasiswa yang seperti itu, presentasinya besok aja. Silahkan kalau mau presentasi, kalau enggak, presentasinya di-record pakai audio yang jelas. Teman-teman harus benar-benar jelas dalam menyampaikan sesuatu. Dan gesture juga, manner juga, gesture. Ketika kita harus berbicara dengan orang lain, ataupun dengan kamera juga berbeda. Ini adalah salah satu contoh kita harus berbicara dengan orang yang ada di luar sana. Kita harus memandang seolah-olah kamera itu adalah lawan bicara kita. Ada echo yang terjadi di situ. Betul? Seolah-olah saya berbicara dengan audiens yang ada di jauhan di sana. Banyak orang. Kita harus kontaknya ke kamera. Berbeda dengan ketika kita kontaknya dengan manusia. Kalau belum lihatnya di sebelah sini. Kalau udah ribuan pasang mata Anda dilihat, Anda pasti confident. Dijamin. Kalau teman-teman tidak bisa menguasai materi, buatlah cue card. Cue card atau catatan penting, atau biasa disebut extemporan, itu menulis garis besarnya apa yang akan teman-teman sampaikan, agar lebih terperinci, lebih terkuasai. Orang gak confidence, biasanya dia tidak menguasai materi. Trust me, it works. Bukan elemen ya. Kayak gitu. Teman-teman harus secara materi juga harus tahu bagaimana, oh materi apa saja yang harus saya sampaikan. Pertama, misalnya saya introducing. Yang kedua, menyampaikan satu materi. Terus yang ketiga adalah closing. Ketika teman-teman closing pun, itu juga harus singkat, padat. Disconnect kah? Teman-teman bisa dengar suara saya? Mungkin punya Mas Yudi nih ya, nggak stabil ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Bisa nangkep poin yang dijelaskan seputar public speaking? Mana bisa nangkep? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau kita bicara public speaking, kata kunci pertamanya teman-teman harus mempertajam percaya dirinya. Nanti prakteknya enak. Lanjut, Mas Yudi sudah balik. Silakan. Misalnya teman-teman harus closing. Teman-teman jadi seorang MC kan ada ya, ada dia yang misalnya MC semi formal di acara seminar. Soalnya dia harus berbelit-belit dan akhirnya saya Ismail Marzuki mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara dan
semua dekan, semua dosen, semua mahasiswa. Enggak. Orang public speaking, dia harus, seorang public speaker yang handal, dia harus bisa closing secara tes. Mas Yudi, DC-DC ini sayang banget ini. Tadi benar juga ya. Tadi dibahas juga tentang body gesture ketika public speaking ya teman-teman itu. Contohnya itu jangan sampai nanti ketika teman-teman ada bicara di depan umum lah, di depan kelas gitu, teman-teman nanti posisinya tuh kayak gini. Kayak jangan sampai posisinya bungkuk gitu. Jadi posisi tubuh itu juga harus lurus ya, tapi bukan kemudian berdiri tegak kaku militer itu enggak. Tapi yang penting ada salah satu tumpuan kaki ditekuk, salah satu misalkan dua gini, paling tekuk satu aja, itu untuk tumpuan, biar lebih rileks. Tegak kaku itu salah satu tips bagaimana gitu. Kalau kita bicara public speaking, kita bicara tentang banyak hal. Kenapa yang dibahas bisa sampai berdirinya diatur, terus cara pakai bajunya diatur, ngelihatnya diatur, bicaranya diatur, permainan tangannya diatur. Ya memang begitu, public speaking terkesannya biasa, tapi itu kalau kita coba perdalam lebih lanjut gitu, bayangkan bagaimana bisa berbicara, istilahnya membius audiens. Yang tadinya ramai sekali bisa jadi diem. Yang tadinya pasif bisa jadi aktif. Nah itu kemampuan persuasif namanya. Mas Yudi sudah balik ke sini? Oke ya, Mas Yudi lanjut. Oke. Misalnya statement closing seorang MC. Baik, dengan selesainya seluruh rangkaian acara, saya WK Pradana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, orang langsung ngerti pada poinnya, dia closing. Jangan berbelit-belit. Itu adalah salah satu teknik ketika teman-teman bisa mendapatkan atensi orang dengan waktu yang sesingkat mungkin. Kalau closing, teman-teman berbelit-belit lama. Oke, satu kalimat lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dekan, dosen, mahasiswa, karyawan, bla 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 bla, dan tiba-tiba dan akhirnya bla 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 lagi, dan kita sudah masuk ke penghujung acara, bla 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 lagi. Itu akan berbelit-belit. Orang akan lebih tidak kena pada closing. Beda ketika baik, dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, saya WK Pradana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cepat, simple, orang bisa langsung dengar kalau dia closing. Beda ketika dia harus berbelit-belit. Gitu. Dan apabila teman-teman harus berbicara di depan umum, jangan lupa, jangan banyak mengucapkan maaf. Misalnya gini. Maaf, maksud saya, maaf ya, maksudnya begini, maaf, saya tidak menggurui, maaf, Pak. Ketika Anda salah, cukup ucapkan maksud kami, itu akan lebih enak. Atau maksud saya adalah begini, kalau teman-teman berbelit-belit, itu banyak mengucapkan maaf, itu akan menurunkan kredibilitas teman-teman sebagai seorang komunikator. Ketika harus menjadi seorang bicara, etos, patos, dalam etos itu adalah kredibilitas umum. Ketika teman-teman adalah seorang pembicara, seorang bisnismen atau pembicara saham, itu teman-teman harus meyakinkan bahwa dibangun dulu. Saya adalah lulusan S1 administrasi bisnis. Saya memiliki pengalaman ini, dibangun dulu. Orang jadi akan trust, namanya kredibilitas sumber. Ketika teman-teman, anak-anak
administrasi bisnis harus ngomong tentang cacing. Teman-teman nggak tahu apa-apa tentang cacing misalnya. Walaupun belajar. Ya, tapi teman-teman menyampaikan tentang cacing, orang mana akan percaya tentang cacing juga. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu dari sini? Praktek public speaking bisa meliputi penyiar radio, host TV, MC formal, informal, brand ambassador. Kira-kira mana yang teman-teman paling ini? Ini masih pada di sini kan ya teman-teman nih, jangan-jangan ditinggal pergi nih, gak nyambung sama materinya nih. Hadir, Pak. Masih, Pak. Baik, ini ada yang brand ambassador. Jangan dikira ketika kita berbicara brand ambassador, bicaranya itu mudah. Contoh ya, ini contoh lagi teman-teman. Ini kan semuanya, hampir semuanya menggunakan Instagram atau bermain media sosial. Sekarang saya tanya, apakah teman-teman tahu tentang saffron? Ada yang tahu apa itu saffron? Saffron, Pak. Produk Saffron. Tahu, Pak. Berapa produk saffron? Puluhan ribu, ratusan ribu, juta? Ya. Bentuknya apa coba? Putih bunga. Apa coba? Bunga, kelopak, atau putihnya? Seberapa banyak Iya, Pak. segitu? Itu juga bagian dari permainan ilmu komunikasi. Salah satunya branding. Branding ini salah satunya juga aspeknya didukung speaking. Bagaimana brand ambassador bisa menyampaikan produk tadi yang bisa membuat pemirsanya itu yakin dan mau, itu butuh kemampuan public speaking. Kelihatannya sepele, tapi coba aja misalkan contoh bicara tentang iklan, bicaranya kaku gitu, misalkan ya nama saya Laksono Dwi Abadi. Saya saat ini sedang mencoba menikmati produk saffron, kan kaku. Gak enak nih dengernya. Nah itu juga punya bagaimana mengemas sebuah produk konteks bicara atau public speaking. Ditambah lagi contoh ya, tadi ada yang milih penyiar radio, ada yang milih brand ambassador. Iklan radio durasi maksimal 30 detik, bayangkan. Bagaimana kita bisa membangun keyakinan seseorang melalui audio di radio, mendengar berarti, tapi kita sebagai pengiklannya hanya berbicara 30 detik. Itu butuh luar biasa. Itu public speaking dipelajari. Bayangkan, tidak melihat orangnya, mendengar, yakin sehingga bisa merubah action-nya. Ingat, di administrasi bisnis ada teori AIDA, dikembangkan menjadi AISAS. Search, Action, and Share. Tapi belum action, hanya ada hal yang sifatnya persuasif, public speaking. Silakan yang mau tanya-tanya. Kalau putus-putus bisa di-backup di kolom chat. Silakan teman-teman. Habis ini time-nya habis, Pak. Ya, ini mau lanjut lagi satu room atau mau di-stop? Karena saya kemarin menjanjikannya 2 room, tapi kalau misalkan ya. Sepakatan aja. Kira-kira teman-teman gimana? Tertarik dengan diskusi tentang... Dilanjut, Pak. Dilanjut. Lanjut ya? Oke, mantap. Berarti saya bisa share ke Pak Mei juga. Ini saya laporan sama Pak Mei. Pak Mei bilang mau join biar teman-teman bisa lebih bebas berdiskusi dengan saya dan Mas Yudi. Nanti kita coba cuap-cuap seperti apa. Nanti ini masih ada waktu 2 menit sebelum close. Silakan yang mau tanya-tanya dulu. Nanti bisa dijawab di room ketiga. Silakan. Yang mau tanya, menanggapi atau penasaran seperti apa sih? Ada juga teknik public speaking seperti ini, teman-teman. Ini silakan tanya ya, saya dipotong aja nggak apa-apa. Saya demo tentang bicara dalam konteks giginya tertutup. Bicaranya seperti ini. Ada juga cara bicara, ya juga seolah-olah kita itu sedang kayak orang dihaga. Orangnya nggak lalu gerak, tapi masih dihari-hari. Itu contoh bagaimana kita berbicara dalam mulut terbuka. Artikulasinya tidak jelas, tapi kadang-kadang masih bisa dipahami. Sama ketika teman-teman berbicara dengan orang bisu. Ini kita berbicara public speaking juga berbicara manusiawi. Pernah dengar orang bisu ngomong, kita nggak tahu dia ngomong apa, tapi bisa nangkep.
itu kemampuan body gesture. Ya kayak gini ya, gimana ya yang enggak, tapi enggak gerak, saya nggak ngangkat. Hari. Tahu nggak saya ngomong apa teman-teman? Bisa dengerin nggak suara saya yang ngomong dengan cara mulut terbuka? Banyak tekniknya untuk melatih public speaking. 2 hal yang saya demo, giginya tertutup, bicara seperti ini masih lebih mudah, karena permainan lidahnya naik turun masih mudah. Tapi kalau enggak, karena nggak bisa naik Lanjut di room ketiga. Sebentar ini biar disconnect dulu. Tinggal beberapa detik, biarkan disconnect. Ini ada 2. Yusa, Aminta, suara saya sama Mas Yudi bisa dengar? Dengar, Pak. Halo, bisa. Oke, ini sambil nunggu yang lain, kira-kira tanggapan kalian gimana nih belajar tentang public speaking? Makhluk aneh yang belum pernah dipelajari di Prodi AB. Kira-kira gimana? Sambil nunggu yang lain, ngobrol santai aja ini. Kalau Pak mau tanya, Pak? Boleh. Lihat di YouTube jadi. Kalau di kan mahasiswa ya, mungkin kalau belajar public speaking lebih dalam lagi itu enaknya lewat mana, Pak? Atau mungkin kita kayak ikut pelatihan atau bisa otodidak mungkin atau gimana? Oh, kalau mau kayak kursus gitu maksudnya? Iya, ingin latihan sih. Kalau Latihan gitu. Gini, berbicara public speaking kalau mau training itu kan berkaitan juga dengan budgeting. Kalau mau yang istilahnya lengkap sampai detail, durasinya panjang, tapi kan itu budgeting. Kira-kira kemampuan budgeting teman-teman memadai atau tidak? Kalau tidak memadai, kalau saran saya, ayo kedepannya kita mainkan ini di kampus saja. Nanti bisa dengan saya sama Mas Yudi. Tempatnya nanti kalau di komunikasi itu kita juga bisa uji coba praktek penyiar radio, bisa ya Mas Yudi ya? Bisa. Dan lain sebagainya. Itu kita punya lab komunikasi, nanti kita sifatnya biar bisa apa ya? Ya main-main kolaborasi lah, sifatnya seperti itu. Kalau belum ada kebijakannya, tidak usah bicara kebijakan. Tinggal nanti kapan teman-teman ada waktu senggang, saya sama Mas Yudi kapan senggang, ayo kita main-main di lab. Dan itu aja tawaran saya yang paling mudah. Tidak perlu berbicara tentang budgeting. Anggap saja ketika saya masih banyak jadwal kosong, saya bisa ngisi kesibukan saya dengan bermain-main tentang public speaking dengan teman-teman. Intinya itu saja. Kecuali kalau mau yang in-depth ya bisa keluar. Atau kalau memang di sisi lain sebenarnya Mas Yudi itu juga jadi trainer public speaking juga di luar. Detailnya seperti apa nanti silahkan dijabri saja. Saya nggak enak kalau bahas di forum seperti ini, nanti silahkan bisa jabri Mas Yudi ya. Tapi tawaran saya di kampus bisa nanti dengan saya dan Mas Yudi dan teman-teman yang lain juga banyak kok. Tadi main ke lab komunitas. Tadi menarik ada yang ambasador dan penyiar radio. Nah ini makanya saya pengen tahu dulu di Prodi AB itu terkait kemampuan, maksudnya begini, kan teman-teman arahnya kan nanti jadi seorang pakar bisnis. Bagaimana menjadi entrepreneurship atau entrepreneur expert kalau kemampuan public speaking-nya rendah? Bagaimana untuk mendongkrak itu? Apa triknya Prodi AB yang dilakukan selama ini? Saya pengen tahu. Coba dijelaskan salah satu mungkin siapa? Bisa bantu jelaskan. Pernah nggak atau misalnya diajarin how to selling something gitu, bahwa kan kalau kita jualan misalnya ini ada 1 jam, misalnya kita mau jualan jam, gimana sih caranya agar jam ini kelihatan menarik? Kalau kita jualan jam begini, kalian tahu nggak nih ini 1 jam dan jam ini harganya 3 juta, mereknya sih DW. Kalau yang belum tahu, silakan cek di website atau apa. Kalau kita cuma menawarkan dengan bentuk seperti ini dan kita begini-begini, nggak ada menariknya. Ketika itu nggak bisa diolah misalnya di dalam sebuah bentuk package yang baik, terus dengan desain yang baik, fotografi yang baik, how to deliver message ketika kita berbicara pun juga harus bagus. Bagaimana
kemampuan diferensiasi dari satu jam ini, harus tahu. Dan bagaimana kita harus bisa membuat ini tuh menarik, produktif, baik, dan worth it untuk dibeli dengan harga segitu. Ada yang dari ini yang lain nggak balik kayaknya ini. Silakan. Mungkin ada yang punya bisnis di sini, mau dibangun bisnisnya bareng-bareng, ayo boleh. Kita diskusi bagaimana misalnya komunikasi pemasaran terpadunya, terus bagaimana program-programnya apa aja. Karena saya dulu pernah pegang beberapa resto, itu luar biasa, bikin nggak bisa tidur. Gimana caranya orang harus dijejali, misalnya orang itu harus setiap hari makan pizza. Bisa nggak teman-teman berpikir bahwa gimana caranya kita bisa menggiring orang setiap hari makan pizza? Padahal di Indonesia, orang itu setiap hari makannya nasi. Ada jualan kita pizza. Susah nggak? Susah, Pak. Susah banget. Semua program komunikasi pemasaran terpadu udah saya buat, saya programkan, dan itu gimana caranya setiap bulan harus minimal keuntungan 25 juta. Itu nggak mudah, teman-teman. Gimana kita foto produk, gimana kita memberikan promo, tetapi tidak rugi, bukan buy one get one, kayak gitu. Terus bagaimana bahasa promonya, itu juga harus diatur. Nah, itulah komunikasi. Di AB ada komunikasi bisnis juga ya? Ada. Ada. Komunikasi negosiasi. Oh, Nah, negosiasi. Apa itu isinya? Siapa yang ngajar? Pak Susanta. Susanta. Oh, Pak Santo. Tentang apa negosiasi itu masalah? Kalau di kami di komunikasi atau di humas itu tentang bagaimana itu yang tadinya ditolak minimal menjadi sebentar ya saya pertimbangkan. Sebelum berubah menjadi oke, saya terima. Itu perjalanannya panjang dari ditolak, pertimbangkan sampai ke oke, saya terima. Dari yang saya tidak tertarik, sebentar teh, ada apa sih? Kayaknya asik juga. Tunggu ya. Oke deh, saya beli. Aida to Aisas. Itu gitu. Nah, negosiasi berhubungan dengan body gesture. Contoh ya. Ketika teman-teman bilang mengiklankan sebuah produk yang istilahnya dia kayaknya adventure banget. Contoh iklan rokok Jarum Super atau iklan minuman susu untuk fitness misalkan, kan garang-garang, tapi body gesture-nya kayaknya lemes, lesu, kan nggak matching. Jadi apa yang diucapkan itu harus sinkron juga dengan body gesture kita dan dengan produk apa yang dijual. Nah, ini ada dari Anita, kalau di AB kurang banyak praktek, terlalu banyak teori. Mumpung kita lagi uji coba lintas jurusan dengan komunikasi dan humas, jadi silakan. Tadi saya di awal-awal menilai ini kemungkinan pasti malu-malu dan menganggap public speaking itu aneh. Beneran, karena teman-teman, apa ini belajar kayak gini? Karena kalau kami di komunikasi, sekedar artikulasi itu menjadi penting. Ya kayak tadi, jangan sampai umum menjadi omong gara-gara artikulasinya tidak jelas. Nah, itu contoh sederhana. Kalau di kami itu murni harus praktek, jangan cuma banyak teori. Nah, sekarang gini deh, ini mumpung nggak banyak yang balik, silakan yang mau uji coba, silakan praktek public speaking, mau skemanya apa, silakan Mas Yudi dikawal juga, ini mumpung nggak banyak, yang lain hilang ini. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman, mau terbuka atau tidak, mau uji coba atau tidak. Teman mengawal. Uji coba awal, nanti selanjutnya setelah lockdown kita masuk ke lab komunikasi. Silakan teman-teman. ya kalau teman-teman mau praktek boleh, ataupun mau ada pertanyaan dulu boleh. Itu ke depan. Teman-teman dari komunikasi sangat terbuka kalau teman-teman mau belajar, itu karena akan meningkatkan kemampuan
administrasi bisnis, jelas. Betul, Pak. Ini nggak ada orangnya kali ini, cuman login tinggal pergi ini. Manusia mana ini, nggak ada suaranya ini. Iya. Ada Pak. Saya Ya makanya silakan jangan diem aja, kita nggak tahu harus mau gimana. Pembukanya cukup banyak, cuman saya khawatir jauh banget, nah biar nggak jet lag terlalu jauh, silakan diimbangi dengan teman-teman menginginkan apa, pengen praktek dan sebagainya. kalau praktek enakan langsung Pak, ya betul, enakan langsung kalau COVID udah selesai ya, besok main-main ke lab ya. Paling nggak Iya Pak. silakan. Coba. Bisa juga kita silakan. Misalnya kita akan coba satu persatu boleh ya. Silakan perkenalkan diri, sebutkan hobinya dan alamatnya. Mulai dari Elita Elva. Nah, tiba-tiba sudah malu. Oke. Silakan Elita Elva. Perkenalkan diri Anda, ceritakan hobi, alamat Anda dan hobi Anda. Silakan ceritakan. Nah, Anda sudah punya satu kelebihan. Anda smilingnya bagus. Apabila kita berbicara dengan smiling voice, itu akan lebih terasa lebih enak. Beda ketika gini, nama saya adalah Yudi Widyakusumo. Tidak kan? Ketika kita harus berbicara, oke, nama saya adalah Yudi Widyakusumo MA, but you can call me WK Pradana. Lebih enak itu smiling voice. Anda smilingnya udah dapat, tinggal voice-nya yuk. Nama, alamat, dan hobi Anda seperti apa? Silakan. Yang jelas mulanya bukan ya. Oke, kita di sini belajar. Silakan, Elita Elva. Putus-putus dia audionya. Oh iya, maaf putus. Oke, silakan Anda sebutkan nama, alamat, dan hobi Anda. Silakan ceritakan dengan smiling voice dan harus jelas. Smiling Anda sudah dapat. Silakan. Saya Elita Elva Bintang Femila. Bisa dipanggil Elita. Alamatnya di Grojogan, Kerten Banguntapan. Hobi traveling. Oke. Silakan diulangi lagi. Mulutnya lebih dibuka. Dibuka ya, Pak? Harus jelas. Nah, mulutnya dibuka. Nama, alamat, dan hobi. Dan hobinya diceritain. Travelingnya apa? Namanya Elita Elva Lintang Femila. Alamatnya di Banguntapan. Hobinya traveling. Apa lagi, Pak? Udah, itu aja. Travelingnya kemana? Travelingnya, Pak. Harus diceritain. Lihatnya ke kamera ya. Biar berlatih eye contact ya. Travelingnya biasanya keluar kota, tapi masih di pondok aja. Destinasi apa yang sering disukai? Kenapa? Destinasi apa yang biasanya dikunjungi? Yang bersifat alam aja. Oke. Elita, ada satu pertanyaan boleh dijawab ya. Anda kan traveling. Nah, pasti Anda mengenal setan apa yang hobinya traveling. Ya, Pak. Setan apa yang hobinya traveling? Kenapa? Maaf, putus-putus. Ya, setan apa
yang hobinya traveling? Setan apa yang hobinya traveling? Yes. Itu setannya khusus dari Indonesia. Kenapa? Setannya khusus dari Indonesia. Nggak ada vampire traveling gitu, nggak ada. Coba. Oh, enggak, katanya hobinya traveling. Enggak, Pak. Oke. Setan Time apa game yang... you. Salah, itu kan Doraemon, standby. Salah ya, Pak? Mungkin Muhammad Yusha tahu setan-setan apa yang hobinya traveling? Apa ya, Pak? Adalah setan Indonesia. Namanya adalah Sundel Bolang. Ya, nggak ada vampire bolang gitu, nggak ada. Jelek. Ya, Sundel Bolang ya. Bisa, Pak. Berikutnya, Bisa, Pak. berikutnya Penny Handayani, silakan sebutkan nama, alamat, dan ceritakan hobi Anda. Lanjut. Harus jelas mulut Pak. Buka dulu videonya, Fen. Penny Handayani, silakan. Ya. Aku. Tentu kan. Anak S1 ketika diminta sesuatu dibilang aku kayak penerima Grammy Award gitu, kaget gitu. Coba silakan dicoba, Penny Handayani. Nama aku Penny Handayani, alamatku Ndruwo Bangunharjo Sewon Bantul, hobinya makan. Diulangi. Diulangi lagi, lebih jelas, dan jangan terlalu cepat, powernya ditambah. Baik, nama saya adalah Penny Handayani, alamatnya di Bantul, hobinya adalah makan. Makan adalah kesukaanku, tapi makan yang pedas-pedas misalnya. Contohnya, mie samyang ayam. Silakan. Nama saya Penny Handayani, alamat saya Ndruwo Bangunharjo Sewon Bantul, hobi saya makan pedas. Oke, lebih dibuka lagi mulutnya bisa, lebih jelas lagi. Kalau itu kan tadi suaranya seperti gini. Nama saya Penny Handayani, rumahnya Bantul, hobi saya makan pedas. Nah, kayak gitu kan. Coba, lebih jelas lagi boleh? Bangun percaya dirinya dulu, biar lebih tegas, lebih keluar nanti voice-nya. Percaya diri dulu. Oke. Ya. Silakan. Oke. Nama saya Penny Handayani, alamatnya Ndruwo Bangunharjo Sewon Bantul, hobinya makan pedas. Oke. Good, better. Berikutnya Anita Nastiti Rahmawati, silakan. Halo, Anin. Anita Nastiti Rahmawati. Saya baru sarapan, Pak. Oke. Berikutnya adalah Muhammad Yusha. Nih, laki-laki nih. Lanjut, gas. Yusha. Muhammad Yusha. Ya, oke. Silakan. Ini ternyata dia seorang pembicara loh. Oh ya? Pembicara di masjid. Oh. I know. Salah, Pak. Enggak, Pak. Lanjut. Ya, ini video nggak, Pak? Pakai video nggak usah ya? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Oke. Tadi apa? Perkenalan sama hobi apa ya? Nama, alamat, dan alamat. Diceritain. Oke. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuska. Dipanggilnya Yuska. Saya dari Boyolali, Jawa Tengah. Hobi saya traveling, naik gunung lebih tepatnya. Ada beberapa gunung yang sudah saya daki, seperti Merbabu, Merapi, dan Lawu, seperti itu. Kemudian saya, apa tadi lupa. Hobi yang lain mungkin membaca, ya. Beberapa buku saya
kadang untuk waktu luang saya membaca seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit dari saya. Terima kasih. Oke. Koreksi, silakan nya dihilangin. Yang kedua, nggak usah garuk-garuk hidung. Hidungnya udah mancung ya. Oke, Pak. Ya, Siap, Pak. Anda harus berbicara di depan umum. Nggak mungkin kan garuk-garuk hidung, tiba-tiba garuk-garuk telinga gini. Kan nggak enak banget. Diulangi, lebih tenang, mulutnya dibuka. Perkenalkan nama Anda lebih jelas. Baik, nama saya adalah Muhammad Yuska. Oke. Ulangi, Pak. Alamatnya di Boyolali, hobinya adalah naik gunung. Gunung yang pernah saya daki adalah Merapi, Lawu, apa-apa. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya. Nah, sebentar. Ketika Anda harus berbicara di depan umum, ketika Anda menyapa orang, harus dijawab dulu. Jangan teman-teman langsung nabrak. Oke. Megang hidungnya dikurangi ya. Gatel loh, Pak, soalnya. Oke. Nah, itu bagian dari grogi terkadang seperti itu ya. Misalnya, tiba-tiba gini, gini, gitu. Tolong dikurangi dulu. Misalnya, lebih tenang lagi, tarik nafas, mulutnya dibuka. Nah, kan nggak enak, toh? Ulangi, Pak ya. Ya, diulangi. 3, 2, 1. Selamat pagi, teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yuska. Dipanggilnya Yuska. Alamat saya dari Boyolali, Jawa Tengah. Hobi saya traveling, seperti naik gunung. Ada beberapa gunung yang sudah saya daki, seperti Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Dan saya juga hobi membaca. Ada beberapa buku yang sudah saya baca untuk mengisi waktu luang, terutama. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Gitu, Pak. Oke. Get better ya. Boyolalinya di mana? Kecamatannya Andong, Pak. Andong? Andong dekat Simo. Oh, dekat Simo. Oke. Berikutnya M.Adi Kurniawan. Halo. Halo, M.Adi Kurniawan. Skip dulu aja kalau nggak respon. Oke. Melisa Isolina. Iya, Pak. Lanjut. Ya. Lanjut. Silakan sebutkan nama, alamat, dan hobi. Oke. Perkenalkan, nama saya Melisa Isolina. Alamat dari Kalimantan Timur. Hobinya masak. Hobinya masak. Masakan apa aja yang pernah dibuat? Lebih ke dessert, Pak. Ke dessert ya. Mantap. Coba sebutkan nama, alamat, dan hobinya masak tadi, hobi dessert, masak dessert, itu dengan smiling voice. Oke, nama saya adalah Melisa Isolina. Saya dari Kalimantan Timur, dan hobi saya adalah memasak dessert. Oke. Oke. Oke, nama saya Melisa. Nggak bisa. Terus bisa. Karena apa? Berbeda ketika orang berbicara gini. Kan nggak mungkin misalnya kalau kita berbicara itu harus sesuai dengan situasi. Kalau misalnya kita berbicara misalnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan misalnya gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal Presiden Republik Indonesia. Ya. Aduh. Mas sendal gitu. Kan nggak mungkin kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Telah meninggal dunia Presiden Republik Indonesia. Gitu. Kan nggak mungkin. Kita juga harus sesuai dengan keadaan. Nah, misalnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Innalillahi. Ya, tenang, Presiden Republik Indonesia keempat, misalnya, itu kan akan lebih pas, sesuai dengan acaranya. Ketika teman-teman menawarkan produk juga, menawarkannya dengan tidak penuh optimis, gitu misalnya, hey Kak, tahu nggak sih barang ini lumayan loh, bagus loh. Aku udah pernah pakai dan lihat nih hasilnya, kulitku halus kan? Beda. Nah, misalnya gini, kulit kalian kusam, kok pakai ini? Itu akan lebih nggak enak. Ya, coba kita mencoba pakai smiling voice Melissa Isolina. Nggak apa-apa. Cek vokal, cek. Awal-awal kan. 1, 2, 3. Nanti kalau udah Oke, perkenalkan nama saya Melissa Isolina dari Kalimantan Timur. Hobi saya yaitu masak di dessert. Oke. Ya, better ya. Karena ketawanya sudah berkurang. Tadi masih semi ketawa. Nama saya Melissa Isolina, kayak gitu kan. Berikutnya Maya Amelia. Maya. Yang nggak respon di skip aja. Respon. Maya Amelia. Maya Amelia. Next, Arum Kartika. Silakan Arum Kartika. Saya sudah respon Pak. Oke, Maya Amelia. Lanjut. Silakan sebutkan nama, alamat, dan hobi. Ceritakan hobinya. Maya, suaranya belum on. Halo. Disconnect kali dia. Atau gimana? Skip dulu coba yang Melissa nanti. Maya. Maya bisa Maya? Dulu Mas Yudi, kalau Maya belum ganti yang lain dulu. Oke. Arum Kartika, mau mencoba? Saya dengar suara Bapak. Oh, berarti mic-mu belum aktif. Diaktifin dulu, Maya Amelia. Mic-nya diaktifin dulu ya. Sudah. Dibesarin dulu volumenya. Coba bicara. Sudah. Nggak masuk. Oh, berarti ada gangguan teknis setting mic-nya ya. Mungkin audionya bermasalah itu. Oke. Ayin Devika. Ayin Devika. Iya, Pak. Nah, silakan sebutkan nama, alamat, dan nama, alamat, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Ayin Devi Kurniawati, biasa dipanggil Devi. Alamatnya di Jetis Kabupaten Pandawa Harjo Sleman. Hobinya baca cerita sama liatin online shop. Bisa diulangi lagi? Lebih pelan lagi boleh? Biar lebih jelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ayin Devi Kurniawati, biasa dipanggil Devi. Alamatnya Jetis Kabupaten Pandawa Harjo Sleman. Hobinya baca cerita sama liatin online shop. Oke. Itu tadi kan dengan
suara yang datar. Sekarang silakan perkenalan dengan smiling voice. Perkenalan dengan smiling voice. Misalnya, halo, nama saya Ayen Devika siapa gitu. Harus jelas. Oke ya. Halo, nama saya Ayen Devi Kurniawati, biasa dipanggil Devi. Alamat saya di Jutis Jogopaten, Pandowo Harjo Sleman. Hobi saya baca cerita sama liatin online shop. Oke, thank you. Good. Berikutnya Arum Kartika. Silakan Arum. Iya Pak, iya. Ya. Ini Smiling sisa voice, waktunya ya. sebentar nggak apa-apa? Ya, smiling voice, nama, alamat, dan Oke. alamat IG boleh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arum Kartika, biasa dipanggil Arum. Saya tinggal di Wates Tengah Magelang, Kota Magelang. Terus hobi saya itu kalau sekarang lebih mengenal hal baru aja. Soalnya kalau dulu lebih ke public speaking, tapi itu dulu. Kalau sekarang berdiam diri di rumah mungkin, Pak. Oke. Bisa dengan menggunakan smiling voice boleh? Kayak gimana, Pak? Oke, nama saya adalah Arum Kartika. Saya tinggal di Wates Tengah Magelang. Oke. Ya, nama saya Arum Kartika. Saya tinggal di Kota Magelang. Hobi saya adalah mengenal. Saya tinggal di Magelang. Kan nggak ngelihat ekspresinya, Pak. Ya udah dinyalain. Iya, kameranya nggak hidup sih. Coba dinyalain aja. Dan suara yang Mati, terdengar Pak, mati. Ya, yang terdengar itu nggak sesuai dengan apa yang ada di bayangan. Ketika kita harus produksi audio itu berbeda ketika audio visual. Nah, Ya Pak, sebentar. Saya pakai ini dulu ya, pakai jilbab dulu ya. Oke. Jelas nggak, Pak? Jelas. Ya. Smiling voice, Arum Iya, Kartika. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Arum Kartika. Saya tinggal di Kota Magelang, khususnya di Wates Tengah. Terus hobi saya adalah mempelajari hal baru. Gitu. Satu lagi. Mungkin cukup sekian. Oke. Baik, nama saya adalah Arum Kartika. Saya tinggal di bla 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 bla. Dan hobi saya adalah belajar tentang sesuatu yang baru. Perkenalkan, nama saya Arum Kartika. Saya tinggal di Kota Magelang dan hobi saya adalah mengenal hal baru. Oke. Baik, next Avio Satria. Avio Satria. Lagi sarapan. Alivio Satria. Lagi sarapan Aninta, mungkin Pak. ya. Aninta. Nanti. Siapa yang belum tadi? Halo. Halo, siapa yang ready? Alivio Satria. Halo, Alivio. Trouble mic-nya kan? Halo. Oke. Ya. Ayo. Kan nama, alamat, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Alivio Satria, biasa dipanggil Vio. Alamat saya dari Puluh Dadis, Turan, Yogyakarta. Hobi saya jalan-jalan dan
kulineran. Jalan-jalan dan kulineran. Ini disebutkan dengan smiling voice. Halo, nama saya adalah Alivio Satria. Oke, Pak. Halo, boleh jadi Hanya dikurangin, boleh nggak dihilangin? Jadi langsung tap gitu loh, nggak banyak. Halo, nama saya Ali Satria. Ini contoh aja. panggil Silakan, Alivio. Oh ya, Pak. Oke. Satria, biasa dipanggil Vio. Halo, Pak. Ya, halo, silakan. Dari awal ya, Pak. Ya, dari halo, awal, silakan. Nama saya Alivio Satria, biasa dipanggil Vio. Alamat saya di Puluh Dadis, Turan, Yogyakarta. Hobi saya jalan-jalan dan kulineran. Oke. Good. Berikutnya Zulfikar Abdurrahman. Iya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Halo, nama saya Zulfikar Abdurrahman, biasa dipanggil Zul. Saya beralamat di Condet, Jakarta Timur. Hobi saya bermain game, masak, dan makan. Oke. Hobinya main game ya? Gak apa-apa, Iya, sekarang main game. Asal besok kalau udah gede jangan dimainin. Oke, Pak. Perasaannya ya. Oke, silakan perkenalan lagi dengan smiling voice. Halo, nama saya Zulfikar Abdurrahman, biasa dipanggil Zul. Saya beralamat di Condet, Jakarta Timur. Hobi saya bermain game, masak, dan makan. Oke, good. Game, masak, dan makan. Mantap. Belajarnya nggak ada hobi. Oh, itu kegiatan sehari-hari itu. Kegiatan sehari-hari. Terus tadi Anita Nastiti, sarapannya sudah? Udah, Pak. Ya, oke, silakan. Anda perkenalkan diri, waktunya tinggal 2 menit, 32 detik. Perkenalkan, nama saya Ana Siti Rahwati. Biasa dipanggil Aninta, alamat saya di Jalan Arwana, nomor 21, di nomor Tani Sleman. Hobi saya fotografi. Oke, silakan dengan smiling voice. Itu udah smiling, Pak. Smiling voice misalnya. Halo, perkenalkan, nama saya Anita Nastiti Rahmawati. Alamat saya adalah bla 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 dan hobi saya fotografi. Halo, nama saya Aninta Nastiti Rahmawati, biasa dipanggil Aninta, alamat saya di Jalan Arwana nomor 21, nomor Tani Sleman, hobi saya fotografi. Oke, saya rasa semua sudah mencoba ya. Semoga besok kalau kita ketemu, kita bisa lebih baik lagi, latihan pertempatan, terus kita latihan confidence, manner, dan teknik presentasi yang baik. Oke. Ya, dan saya kembali ke Pak Medi. Baik, terima kasih Mas Yudi sudah pemaparan teknis, praktek, seputar public speaking. Ini juga ada informasi, sisa waktunya tinggal 1 menit. Mungkin ini sebagai awal saya pikir positif sekali ya teman-teman. Sayang sekali tidak banyak yang ikut join sampai terakhir, padahal ada praktek public speaking, tapi sudah semoga bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang dinamikanya public. Itu bukan hal yang bisa disepelekan. Kalau ada yang bilang public speaking mudah, silakan diajak. Nanti teman-teman yang sudah sedikit tahu bocorannya, dinamikanya public speaking seperti apa, pasti akan diem aja. Ya, semoga nanti ke depan kita bisa ketemu tatap muka langsung di ruangan, praktek, kita koreksi detil-detilnya, body kemudian artikulasi dan lain sebagainya. Itu banyak hal di lab komunikasi. Nanti
tentang MC, penyiar radio, penyiar TV ya, mungkin di area itu yang bisa dipasih. Semoga setelah lockdown kita bisa praktek, tentu di luar jam perkuliahan utama yang nggak ganggu kalian. Langsung saja saya closing karena tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dari Prodi AP dan Mas Yudi sudah mengisi